"Kenapa, Mak?" Terus Mak Lembang jawab, "Itu tuh si Rasim, masa katanya Mak nggak boleh sholat?" Nenek bingung, karena ya di kamarnya nggak ada siapa-siapa. Akhirnya nenek bilang, "Ya udah, Mak lanjut aja sholatnya. Saya Halo sahabat, maaf nontonnya terganggu. Kakak ada pertanyaan. Jawab jujur ya. Siapa Tuhan kalian? Yang jawab, semoga diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Amin. Ayo kita lanjut lagi nontonnya. temenin." Akhirnya Mak sholat, dan nenek beneran nungguin beliau sampai beliau selesai sholat. Beberapa tahun kemudian, Mak Lembang meninggal dan dikuburkan di Lembang. Tapi nenek cerita sama gue, katanya 40 hari sebelum dikuburin, katanya Mak Lembang sebenarnya udah meninggal dan badannya ditempatin sama jin. Ya, bener-bener jin, bukan jin Kazama ya. Jin ini yang dimarahin sama emak waktu itu, si Rasim. Gak tahu tujuannya apa mendiamin badan emak sampai 40 hari, sampai akhirnya dilepas. Cuma ya serem aja karena ternyata selama 40 hari emak udah meninggal dan cuma badannya aja yang masih gerak karena ditempatin oleh si Rasim. Awalnya nenek gak tahu tentang hal itu, tapi beliau baru merasa emak aneh pada saat itu karena nenek udah gak pernah dengar emak marah-marah lagi sama si Rasim. Sampai akhirnya si Rasim ngaku sendiri. What the hell? Ngaku sendiri? Kebayang gak lu? Ada nenek-nenek tua confess dia udah meninggal dan bersemayam di tubuhnya itu bukan dirinya sendiri melainkan jin. Katanya sih si Rasim ini udah terlanjur care dan deket sama Mak Lembang karena udah kenal lama dari kecil. Ya dijagain lah badannya. Ya alhamdulillah, setelah 40 hari tersebut si Rasim beneran meninggalkan tubuh emak dan akhirnya bisa dikebumikan. Jujur, badan gue langsung merinding pas dengar cerita aslinya. Terus gue yang masih penasaran nanya, "Kok bisa badan emak ditempatin jin?" Nenek bilang katanya itu adalah jin korin, semacam jin penjaga gitu. Dan katanya orang-orang zaman dulu kan sakti tuh. Nah dulu tuh banyak yang miara jin gitu supaya awet muda. Sekarang sih nenek udah tua, tapi masih suka cerita-cerita tentang masa lalunya. Dan gue juga masih suka dengerin cerita nenek. Cuma ya gak bisa sesering dulu karena sekarang udah beda kota. Tapi emang itu cerita paling wow di keluarga gue. Padahal latar belakang keluarga gue orang yang berpendidikan semua. Tapi ternyata tetap ada cerita mistis kayak gitu. So, gimana menurut kalian?